waktu itu lulus aku kerja di Kuala Lumpur di Iya. salah satu perusahaan apa namanya tech company kayak gitu. Kemudian aku juga sempat kerja di Amerika. Wih, Jadi pada akhirnya ada dua tipe pekerjaan yang udah aku jalanin iya. dan sekarang end up di usaha ini karena memang aku ngerasa nyaman kayak gitu loh. Hmm. Namun bekerja di perkantoran atau merintis karir sebagai apa namanya sebagai eh, pekerja kantoran itu Iya. juga tidak masalah selama teman-teman itu happy. Intinya tuh pekerjaan kalau kita menjalaninya itu happy juga Betul. nggak akan ada beban. Oh iya. Gitu. Itu Mas yang Oke, gitu Mas. menjadikan jenengan kok bisa seperti ini itu apa? Jadi sebenarnya titik baliknya itu ada di tahun 2013-14. Jadi itu sebenarnya aku bukan orang Jogja, Mas. Oh, Aku dari Sumatera Selatan, kemudian kuliah di salah satu kampus di Jogja. iya. Itu 2011, kemudian selama proses aku jalanin apa kuliah, orang tua tuh bangkrut. Orang tua tuh bangkrut, kemudian tapi waktu itu aku udah mulai usaha kecil-kecilan, jadi kayak Iya. jualan makanan ringan, Iya. snack-snack kayak gitu di kampus kayak gitu kan. Jadi pas ada Halo Lur, sahabat UMKM ketemu ning karo Nyong, karangan karo owner atau sing duwe mau mie ayam pojok Kimia Farma. oh iya, Bareng karo Mas. Siapa Mas? Eh, Jenenge Mas? Muhammad Imam Bukhari. Oh, Mas Eh, Muhammad Imam Bukhari ya. Teman-teman apa namanya kenal atau lebih dikenalnya tuh Mas Ori kayak Oh, gitu. Mas Ori. Ya. Iki aku Nyong agak bahasa Banyumas mudeng kok jenengan Rika mudeng ya. Mudeng Ya. mudeng. Mudeng. Paham. Soalnya masuk ya. Nanti dikasih Mas. Ya. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Lanjut ya, Lur. Oke, bercerita awal mulanya kepriye Mas? Dan bisa buka mie ayam kayak gue ini kepriye deh. Sebenarnya kalau mie ayam itu ada itu pasca COVID. Sebenarnya Oh, sebelum COVID berakhir. Jadi kalau aku bilang sama teman-teman bisnis yang lain itu, ya. mie ayam ini tuh bisnis angkatan COVID. Jadi masih dari 2021 gitu. Oh, 2021 ya. Ya, 2021. Tapi jauh sebelum itu memang udah ngerintis usaha di bidang makanan. Salah satunya yang ini Rumah Ori. Jadi itu tadi kan Ori gitu kan. Iya. Jadi ada usaha namanya Rumah Ori. Itu jauh sebelum ada mie ayam dari 2012. Jadi lama ya Mas ya. iya. Itu 2012 tuh lama. Terus akhirnya dari usaha-usaha yang ada di COVID itulah muncul si mie ayam pojok Kimia Farma. Itu pun selama 6 bulan itu belum ada nama itu Mas. Jadi kita cuma pasang ada bakso mie ayam. Itu selama 6 bulan dan kemudian ada kasih ide nama yaudah mie ayam Pokima pojok Kimia Farma. Rika pada orang gue jenenge mie ayam Pokima pojok Kimia Farma nang Jalan Matos kilometer 4 ya Mas ya. Ya, kilometer Nah, 4. gue setidaknya bisa pirang porsi Mas. Sebenarnya kalau porsian itu dipukul rata itu sekitaran 150 sampai 200 kayak gitu. Nah, terus variannya kan mau akeh banget ya Mas. Ya. Anak pirang varian apa baik gue Mas? Jadi untuk varian yang di mie ayam pojok Kimia Farma tuh ada bakso ya, Iya, ada bakso. Kemudian emang spesialis dari Pokima itu ada mie ayam, tapi mie ayamnya itu mie ayam warna. Oh, mie ayam warna ya. Ini itu kita punya 4. Ada mie ayam putih, ada mie ayam ungu itu dari ubi ungu, kemudian ada mie ayam pink itu dari buah naga, ada mie ayam hitam itu dari charcoal, sama putih, 5 berarti. Putih itu yang original, gitu. Karena nggak dipungkiri mengenalkan itu juga challenging buat kita, dan juga masih tetap banyak teman-teman tuh yang masih suka original gitu. Kayak gue bisa terbesit untuk ide seperti
ini kepriwe maksudnya gawe mie ayamku sing warnane anak abang sekarang buah naga, terus sing warnane ireng sekarang bubuk hitam ya, terus warnane apa manis sing sekarang muncul ya Mas, Ya, muncul nggak? muncul. Ya, Ya, kita tahunya juga muncul. Ternyata banyak orang yang nggak muncul. iya, dan itu padahal manfaatnya itu bagus banget sebenarnya itu semua manfaatnya bagus ya Mas. Iya, iya, iya. Tapi awal waktu tercetus kayak bikin mie ayam yang warna sebenarnya karena memang di Jogja itu udah ada salah satu brand yang apa namanya di atas top of mind. Iya. Kalau mie ayam ke Jogja tuh ke ini kayak gitu. Oh Jadi iya. jadi untuk pembeda atau diferensiasi supaya produk kita itu lebih diingat, lebih dikenal sama masyarakat. Jadi kita muncul dengan eh, ini mie ayam yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya itu warna gitu. Karena Oh, waktu pandemi itu juga kita memang dulu pernah bikin mie ayam mas, tapi hijau dari sawi sorry. oh dari Berarti ada kami. berapa ya? Putih, hijau, ungu, merah, pink. Lima, nah, lima benar. Jadi awalnya dulu kita pernah bikin 2017 Iya. 18 kita bikin mie ayam itu mie ayam putih sama hijau Putih sama gitu. hijau. Jadi tapi karena putih sama hijau tuh beberapa tempat mie ayam di Jogja tuh udah ada. Iya. Jadi apalagi nih yang bikin kayak gitu Oh, akhirnya variasi sing beda ya. buat variasi yang Iya. beda terus unik Oh. supaya tuh jadi kalau teman-teman liputan atau Iya. kita ngenalin ke Iya. sosial media itu lebih mudah. Akhirnya iya. yaudahlah kita coba hitam tadi ungu. Oh iya. Mungkin selain dari manfaatnya juga sangat banyak dan kebetulan juga itu sebagai pembeda dengan yang lain Oh. gitu. Kalau krungu ora iki wis dijelasno kabeh bok lah. Pokoke aja kelalen rikane gue. Ki langsung ketemu langsung karo sing duwe mie ayame. Lah gimana apa anu iku bukake iki setiap hari apa anak praine yo? Untuk bukanya itu kita tuh nggak ada liburnya mas. Jadi untuk yang kerja atau yang apa namanya kita shifting kayak gitu. Jadi kita tetap 7 hari Ya. bukanya dari jam setengah 9 sampai jam 9 malam atau setengah 9 lah tergantung dari stok bahan kayak gitu. Oh, Tapi biasanya memang setengah 9 malam itu udah tuh apa udah closing last order kayak gitu. Iya. Itu tiap hari. Bahkan juga hari ini apa namanya biasanya tuh justru kita libur itu 7 hari setelah Lebaran. Oh. Karena biasanya momentum Lebaran itu justru permintaannya tinggi. Jadi habis sholat Id kita masih persiapan sekitaran sampai jam 11 salat duhur. Habis sholat duhur kita buka. Oh iya. Kayak gitu. Siap kowe Lur. Berarti bukake saben dina buka ke jam kira mas jam itu esok ya? Setengah 9. Setengah sanga tekan jam setengah sanga wengi ya. Iya. Pokoknya kowe Lur bukake jam semono. Terus Lebaran pun buka. lebaran buka. Nah, kowe lebaran sing apa ya? Nganange nang opor pengen mie ayam mampir bae. Itu justru mas aku justru apa namanya justru penjualan di apa namanya di idul apa Fitri itu Iya. atau Idul Adha itu itu sampai tinggi banget ya. Iya. Terus karyawannya ngasih pira, Mas? Sekarang ini untuk khusus mie ayamnya itu kita handle sama 5 sampai 7 orang. Untuk yang standby itu sekitaran 5 orang, 2 itu paling buat apa wirawirinya gitu, 5 sampai 7 orang. Lur wis pokoknya wis serba komplit kabeh, wis dijelasna mari bosnya langsung. Mas Khori, Mas Imam Mukhori ya. Iya Bukhari Ori. Mas Imam Mukhori atau sering diundangnya Khori gitu. Pokoknya mie ayamnya wis jelas pasti enak, terus harganya juga bervariasi, terus jenisnya juga macam-macam, terbuat dari berbagai macam dari buah naga, terus sing bubuk hitam gue, terus sawi, cesin, nah bahasa anak cesin, terus sekam mundul juga, terus anak mie ayam originalnya juga anak bakso juga ya mas. Iya. Pokoknya serba ada semua di situ di mie ayam Kotka Pokima Jalan Wates kilometer 4. Oke. Jadi mau anak anak usaha sing seurunge mie ayam Mas Kori sebelum
surunge dadi bakul mie ayam ge dheweke dadi apayu jajal ge apa Mas? Oke, jadi sebelum mie ayam si Pokima ini, Iya. kita tuh juga running usaha di kuliner. Salah satunya tuh ada Rumah Ori. Nah, Rumah Oh, Ori ini ada tempat makan yang iya. sekarang ini itu dulu di depan, terus kita Di pindah depan mana di itu? depan Di ini Jalan Wates oh, ya. di pelayaran samping pelayaran Oh, sini. depan berarti nang ngarep SMK Pelayaran Pelayaran Samudra. Putra Samudra Putra ya. Samudra Jogja ya Lur. Ya. Jadi kita memulai untuk offline-nya itu di sini, Nah, kemudian berkembang waktu itu juga kita ada beberapa cabang di beberapa titik lokasi di Jogja. iya. Namun pada akhirnya COVID kan Mas Iya. ya, COVID akhirnya semua orang survive termasuk bisnis kita survive. Kemudian hilang karena kondisi yang tidak Iya. memungkinkan. Kemudian kita kembali berjuang lagi sama Rumah Ori di tempat ini satu. Kemudian ada apa namanya? Kita bikin mie ayam. Kemudian sekarang tuh kita ada soto sama pecel di Banyuraden, Somodaran di Oh Banyuraden. iya. Terus ada juga yang di samping Unjani di sini. Oh iya. Oke. Terus ini kita bikin jadi supaya orang tuh makannya lebih nyantai. Terus pinginnya tuh suasana sarapan tuh di kebun kayak gitu. Oh Nah, iya. kita bikin yang di belakang ini. Iya. Lur reka pada pokoke maring Jogja ajak lalen mampir kene ke ada anak pirang cabang ya Mas wingi ya akeh banget lah pokoknya ya mau wis disebutan mengko anak nang isoke anak nang di orane sing arep meh kayak taman kayak nang kebon mas nang kebunnya bisa jangan pokoknya mantep lah. Banyak apa aja mas Untuk yang spesial yang di kebun ini, Iya. yang di rumah ini, kita tuh punya ada ayam sarang. Jadi kebetulan ayam sarang ini tuh kita bikin sendiri dan kebetulan juga belum ada tempat lain. Itu Ayam. jadi ayam terus ada dibalut telur, tapi tuh Oh, telurnya tuh kayak nyarang gitu. iya. Kayak Gue anggar makanya kayak ayam sarang kayak kremes, Oh. tapi bedanya ini nggak pakai tepung. Oh, Kayak gitu. oke. Ayam sarang ya ayam kremes tapi orang nggak tepung. Karena dua ayam anggrem ya. Ayam sarang pikirnya ayam anggrem. Untuk kayak ayam goreng sing orang nggak kremesan ya mas ya. Iya, iya. Terus apa maning mas menurut mas? Kemudian kita punya pecel Madiun. Jadi nanti menu pecel yang sama sotonya itu kita bawa ke sini. Oh. Jadi emang segmennya tuh segmen sarapan, orang mau makan pecel, kemudian orang mau makan soto itu ada. Oh, Kemudian dimakan siangnya itu biasanya kita nawarin buat yang kayak ayam sarang, terus ayam penyet dan lain sebagainya itu sampai malam. nah, Kemudian kita juga punya running catering untuk kantor sama mahasiswa. Ini yang di kantor. Kemudian apa namanya mahasiswa gitu yang nggak sempat masak atau nggak sempat beli makan di luar, kita juga running untuk catering yang kita antar langsung sampai depan rumah. Gitu. Kayak mau kemana kemarin? Orang samaring ada maring Madiun, nang Jogja sana pecel Madiun ya. Terus kok sing pada sing ngode nang kantoran, orang sama tuh pas jam istirahat. Telepon baik bisa dijujuknya ya mas bisa ya Iya, mas langsung depan kos. langsung depan kos depan kantor pokoknya seneng wilayah Jogja sekitar ya mas ya. Iya. Pokoknya yang terakhir gue anak alamatnya alana nomor HP-nya sih bisa dikontak-kontak langsung kalau ownernya langsungnya bisa kalau karyawannya bisa kalau jom lebih bisa gue ya lu ya terus gimana mas sing dari jenengan bisa kayak gini sih kepriwe mas maksudnya jenengan kan masih ketone sinom ge si umur pitulasan ya udah 30. ya termasuk kan kayak pebisnis muda ya eksmut lah ya untuk es kelapa muda dan eksekutif muda ini contohnya kayak Mas Hori ya kemudian Mas yang menjadikan jenengan kok bisa seperti ini itu apa? Jadi sebenarnya titik baliknya itu ada di tahun 2013-14. Jadi itu sebenarnya aku bukan orang Jogja mas. Aku dari Sumatera Selatan, kemudian kuliah di salah satu kampus di Jogja. Itu 2011. Kemudian selama proses aku jalanin kuliah. Orang tua tuh bangkrut, kemudian tapi waktu itu aku udah mulai usaha kecil-kecilan, jadi kayak jualan makanan ringan, snack kayak gitu di kampus kayak gitu kan. Jadi pas ada momen waktu itu orang tua bangkrut, waktu itu yang ada di pikiranku gimana caranya tuh ngebawa orang tua ke sini bisa kumpul jadi satu kayak gitu. Jadi pelan-pelan waktu itu dari mulai
adik, kemudian adik berdua ke sini, adikku ke sini, ibu ke sini, kemudian berapa bulan lagi bapak ke sini. Nah, sebenarnya titik baliknya di situ. Yang akhirnya bisa ngebantuin aku buat nge-build usaha ini. Itu titik baliknya tuh di tahun 2014. Lur kayak perjuangannya ge coba banget pokoknya lah. Sekarang aduh Kang luar pulau Kang Sumatera mari Jogja anu dodol mie ayam tapi alhamdulillah sukses ya kan. Nah, Duwe cabangnya akeh maning nang kene. alhamdulillah sekarang juga 12 keluarga aku tuh semua udah di Jogja. Jadi semua keluarga udah di Jogja. Terus juga beberapa kerja itu kita juga ngambil dari saudara-saudara yang memang lagi membutuhkan gitu. Pokoknya apresiasi banget lah Bu Mas Korea iki go mereka pada lur go bisa jadi panutan ge kayak ge sebagai percontohan pengen usaha apapun itu yang penting diteladani ya Mas ya diteladani dinikmati ya terus yang terakhir disyukuri ya benar bener nyok kapan ngomong salah ini lagi ngomong bener ya karena sebenarnya usaha itu juga memang ininya tuh banget sih Mas. Jadi memang kalau orang nggak bisa menikmati tadi yang masnya nggak bisa mensyukuri, nggak bisa nikmati susahnya ngerintis usaha, ya mereka pasti akan gugur tengah jalan. Benar sekali. Jadi lur, ini banyak sekali pengalaman sing di sharingna ya, mari mereka pada guys sing pada lagi neleng ya. Dia juga apa namanya Mas Kori juga memang perjuangannya itu benar-benar solid, benar-benar mulai dari nol ke sekolah ke kuliah ngerintis dan lain sebagainya akhirnya Siki bisa sukses seperti inilah. Oh iya, bahkan ada sing kan kuliah ya lah gue kuliah kemudian dodolannya kemudian kayak ini pengen ngerti gue. Jadi awalnya itu memang ini kuliah biasa ya kuliah gitu biasa terus aku tuh ngerasa di tahun kedua semester 3 itu teman-teman tuh sering datang ke kontrakan nih ceritanya terus aku sering masakin terus kata anak-anak kenapa nggak dijual kayak gitu jadi pas semester 3-nya itu aku baru kepikiran ngejual masakan yang aku buat kayak gitu. Nah dari hobi dikit tapi ternyata pas di akhir 2013-14 itu tadi orang tua ada ujian kan ada ujian usaha di Sumatera bangkrut dan lain sebagainya akhirnya yang tadinya tuh cuman hobi atau sekedar ngisi waktu akhirnya diseriusin gitu. Jadi dari 2012 itu kalau sampai sekarang tuh udah berapa ya? Udah sekitaran 11 tahun gitu. Jadi ya naik turun ya namanya usaha kan gitu. Jualan snacknya itu berarti 2000 pertengahan 2012 itu kan semester 3 ya 2012 2013 akhir itu aku udah mulai serius yang kayak adikku udah ke Jogja waktu itu 2013 akhir ke Jogja terus jualan nasi kuning jualan opor ayam terus jualan apa waktu itu yang bisa kita masak kita jual karena modenya itu bukan mode ini jualan buat hobi setelah ini ya setelah bangkrut tadi ya ini modenya jualan mode untuk bertahan hidup gitu tapi awal-awal itu ya sekedar hobi kayak gitu kalau mau nih hobi kalau dikembang nasi benar-benar bisa jadi inspirasi bisa jadi kesuksesan contohnya ini Mas Hori gue terus gimana kan dodolan kayak nang kampus kayak terus kancan-kancannya kemudian responnya kemudian aku lagi kuliah aku malah dodolan nih. Jadi sebenarnya ini yang di luar ekspektasi ya. Jadi aku tuh ngambil salah satu jurusan yang waktu itu memang favorit gitu. Jadi aku ngambil hubungan internasional. Aku ngambil kelas internasional gitu. Jadi waktu itu aku melihat bahwasannya teman-teman dari lingkunganku tuh menurutku mereka dari keluarga yang berada. Nah, ketika pas aku tahu orang tua bangkrut, kemudian jualannya ini modenya udah mode bertahan hidup. Awalnya sih aku kayak
cerita nggak ya Iya. gitu. Takutnya nih kalau cerita mereka nggak mau temenan sama aku ya sebenarnya kayak terpengaruh dari TV-TV kayak gitu kan. Iya, Biasanya kalau yang nggak dari keluarga nggak mampu tuh dibully atau dikucilkan kayak gitu. Apalagi di lingkunganku waktu itu menurutku keluarga teman-teman tuh dari keluarga yang berada gitu. Namun kayak apa namanya setelah aku sharing sama mereka ternyata yang bikin shock tuh adalah ternyata mereka support kayak gitu. Oh, Jadi malah lah kenapa kenapa nggak bilang kayak gitu? Kenapa nggak bilang kalau misalkan emang sekarang kondisinya seperti ini, ya kalau bisa kan jualannya malah kita bantu, kita promosiin, kita biar lakunya makin banyak kayak gitu. Itu yang pada akhirnya bikin aku shock. Oh ternyata nggak berbeda sama yang di TV-TV kayak oh, gitu. Jadi momen yang agak berat waktu awal-awal ini iya. aku mau bilang nggak ya nanti takut dibully, takut diapain kayak gitu. Ternyata mereka support bahkan sampai sekarang. Berarti awalnya minder, Wah minder minder, sih. awalnya minder. Terus kayak malah aku malah injek kayak ya, injek malah itu dong nasisan malah malah pada gelem tuku. Iya, Gelem Mas. ini anak barangnya Dari pura support, ya. Ini kayak kok gitu. tutulan apa? Bahasanya kayak gue ya Iya Mas iya ya. dibantu Oh, promosi, di apa di foto, di share ke teman-teman yang lain. Jadi dari situ yang awalnya apa jualan itu cuma di iya. satu jurusan, jadi jurusan-jurusan yang Wah, lain juga jadi makin tahu. ketok tular lah ya. Iya ketok tular. Ketok tular ngerti kabeh sekampus ngerti kabeh bahwa bahwasannya Mas Kori dodolan Iya. ya. Nah, alhamdulillah juga dari situ akhirnya kayak dosen-dosen akhirnya tahu kan. Iya. Ternyata dosen-dosen sampai rektor-rektor itu juga support ngebeli dagangan. Oh iya. Berarti orang mau nang kuliah tentang hubungan internasional tapi taruh hubungan perdagangan juga ya. Ya Lur, Jan benar-benar apa ya sulit juga kan itu benar-benar inovasi yang benar-benar kreativitas yang susah apa jarang orang menemukan gitu. Terus kata-kata ini buat rika-rika pada ke anu sedulurnya kabeh kae sing pada delengna kepriwe. Mungkin teman-teman yang pengen memulai usaha segera dimulai kayak gitu karena nggak akan bisa apa namanya terlaksana kalau nggak segera dimulai. Dan yang bagi yang sudah mulai, kalau misalkan dalam proses menjalankan usaha nanti ada naik turunnya itu wajar, nikmati prosesnya. Kalau misalkan kita berhenti tengah jalan, kita nggak akan tahu endingnya itu seperti apa. Itu aja. Terus kayak gitu Mas. Oke. Ini Mas, ya kan kuliah iki kuliah terus iki usaha apa enggak iki ora apa Nggak linear. iya gue kepriwe gue caranya tidak sejalan ya gue lo kok kuliah ngene terus nganu usaha ya gue lo Ya. kepriwe gue Sebenarnya kuliah kemudian nanti endingnya itu akan berkarir atau berwirausaha itu semua ada di tangan teman-teman. Nah kebetulan Ori sendiri itu menjalani dua-duanya Mas kayak gitu. Jadi waktu itu lulus aku bekerja di Kuala Lumpur di salah satu perusahaan apa namanya tech company kayak gitu. Kemudian aku juga sempat kerja di Amerika. Jadi pada akhirnya ada dua tipe pekerjaan yang udah aku jalanin dan sekarang end up di usaha ini karena memang aku ngerasa nyaman kayak gitu. Namun bekerja di perkantoran atau merintis karir sebagai apa namanya sebagai pekerja kantoran itu juga tidak masalah selama teman-teman itu happy. Intinya tuh pekerjaan kalau kita menjalaninya itu happy juga nggak akan ada beban. oh iya oke itu Mas siap kayak gue ya Lur ya gue wis cerita panjang lebar tentang historinya tentang silsilahnya Mas Koriko bisa usaha dengan sesukses ini itu bisa menjadi motivasi dari kepada ya Lur ya oke sebelumnya saya ucapkan matur nuwun sangat Mas Kori atas waktunya Mas. Terima kasih Mas. Anu dadi ngrepoti iki, dadi kudune jenengan wis apa ngapa iki dadi ngobrol ya Mas ya. Tapi itu senang hati suatu Mas. pengetahuan ya Mas ya. Oke, terima kasih Lur. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau ke Jogja main. Oke, gue mampir ya Lur ya. Assalamualaikum. Ya.